selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Tuhan adalah Gembala.
yang teramat sangat baik. Haleluya. Dia senantiasa membawa kita kepada rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Saat kita lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan menolong kita. Dia datang untuk menggendong kita. Haleluya. Sebab Dia Gembala yang baik. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau jadi domba-domba-Mu yang taat, yang nurut Tuhan. Sehingga pemeliharaanmu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan Engkau Gembala yang baik. Haleluya. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Kita pujikan dengan penuh percaya, dengan penuh ucapan syukur. Kita memiliki Gembala yang baik. Allah
haleluya, digembalakan dengan baik untuk dibawa kepada rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuliakan membesarkan nama Engkau, serta merindukan untuk mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan, pertolongan kepada kami, akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, segala ikatan belenggu setan, iblis, kuasa roh jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong sesuai kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Kembali kita mau melakukan kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah dengan segenap hati. Kita naikkan satu pujian, Yesus yang dipuji.
lebih lagi. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan,
Terima kasih Bapa, sehingga Engkau boleh berkenan menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Haleluya, bahkan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba kami yang sudah bertugas pada pagi hari ini, memakai seluruh kehidupannya. Haleluya, semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, dan Engkau berkati semua kebutuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sedikit firman Allah. Tuhan, Kau sucikan kehidupan kami. Haleluya, Kau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, supaya kami boleh menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong guru sekolah ini dan anak didiknya Kau urapi, Kau berkati pelayanannya, sehingga anak-anak ini Tuhan mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh lagi, mempercayai hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya. Kita bersyukur buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah, ya, dengan perikop Gembala yang baik, ya, Gembala yang baik. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita semua ini, ya, menjadi seorang gembala, ya, baik yang sudah berkeluarga, ya, ataupun yang belum berkeluarga, ya. Tuhan ingin kita semua dari yang kecil sampai yang tua, itu semua Tuhan inginkan jadi gembala, ya. Mungkin saudara pikir anak kecil kok bisa jadi gembala? Oh bisa, ya. Daud waktu kecil disuruh bapaknya jadi apa? Gembala, ya. Angon wedhus, angon kambing. Masih kecil bisa, ya. Haleluya. Dan ini, ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Haleluya. Bahkan sampai masa tua, ya, masih sama masa tua. Loh, kalau tua sudah tidak bisa apa-apa, apa bisa jadi gembala? Oh, tetap bisa, ya. Tuhan itu luar biasa. Mungkin kakinya tidak kuat jalan, ya, tidak kuat berdiri, tapi setidak-tidaknya dalam keluarga mereka yang sudah tua lanjut usia masih bisa memberi nasihat, masih bisa mendoakan. Amin, ya. Tetap jadi gembala. Itu ditulis dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, ya. Jadi Tuhan itu punya kerinduan kita semua jadi gembala. Sebab penting sekali, saudara, ya. Jadi gembala itu sangat penting sekali. Seperti Yesus sudah memberikan teladan, Dia adalah gembala yang baik, ya. Jadi panutan kita memang Yesus sendiri, gembala yang baik, ya. Juga kita punya panutan orang tua kita, ya. Tapi orang tua kita ini terbatas, ya. Jangan kita pakai orang tua sebagai teladan yang nomor satu, ya. Bisa keliru, bisa salah. Tapi Yesus itu teladan yang nomor satu. Haleluya. Karena apa? Di dalam Alkitab dikatakan dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13, di situ dikatakan kalau bapak, ya, bapak manusia ini, ya, bisa memberikan yang baik. Kalau anaknya minta roti, tidak diberi ular. Kalau anaknya minta telur, ya, tidak diberikan kalajengking, ya. Itu bapak yang baik, ya. Tapi ayat itu mengatakan selanjutnya apa? Dikatakan kamu yang jahat aja, ya, bisa berbuat baik. Apalagi bapak kita yang tidak jahat, ya. Nah, itu dalam Lukas 11 ayat pasal 11 ayat 11 sampai yang ke-13. Apa yang dimaksud di situ? Dikatakan kamu bapak yang jahat aja
tahu memberikan pemberian yang baik. Mereka cuma memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi kalau tidak memberikan makanan rohani, menggembalakan, itu Tuhan bilang Bapak tidak baik. Kalau orang dunia, sing penting bapakku ngekei aku duit blonjo akeh semari. Gak diurus nang gereja, percaya Yesus apa enggak diurus. Nanti mati kemana? Nah pasti masuk neraka. Nah itu dikatakan bapak yang jahat, cuma memberi yang sekuler aja. Dicukupi uang belanjanya, uang sekolahnya, kurang diperhatikan rohaninya. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya. Di dalam Alkitab ini banyak contoh-contoh, ya, baik bapak secara manusia atau orang biasa, atau bapak daripada orang tua sidang jemaat, ataupun juga bapak rohani. Itu kadang-kadang ada yang kurang memperhatikan anak-anaknya, ya. Sehingga anak-anaknya, ya, ada yang murtad, ada yang mursal, ada yang bunuh diri, macam-macam, masuk penjara, ya. Waktu saya dan istri pelayanan tahun berapa itu ya, pelayanan ke penjara Medaeng, ya. Di Medaeng itu banyak anak orang Kristen masuk penjara, ya. Nggak perempuan, nggak laki, nggak tua, nggak muda, ya. Apa nggak ngeri, kan? Memang kalau dibandingkan dengan orang dunia yang masuk di sana, ya banyak orang dunianya. Tapi ya gimana? Kalau kita namanya Petrus, namanya Yohanes, namanya Maria, namanya Marta, ada di Medaeng semua. Nama-nama orang Kristen. Ya. Selain kesalahan orang tua mungkin tidak membimbing, juga anak itu sendiri tidak mau dibimbing, tidak mau jadi domba yang nurut. Ya ini akibatnya seperti itu, ya. Jadi tugas kita dari muda sampai tua, ya, itu terus membimbing, ya, khususnya keluarga besar kita, orang dekat kita, ya, keluarga dalam rumah tangga kita, juga keluarga besar kita, itu juga kita terus, ya, bimbing, kita doakan, ya. Haleluya. Tadi malam, ya, saya sempat diingatkan oleh Tuhan untuk mendoakan, ya, teman-teman. Ya, saya renungkan kembali waktu saya tinggal di Imam Bonjol, teman-teman itu semua. Saya ingat satu persatu saya bawa dalam doa. Saya ingat waktu di sekolah di SD, ya, seberapa banyak saya ingat teman-teman, saya doakan bagaimana keadaan mereka. Ya. Haleluya. Tuhan ingatkan bisa satu-satu. Kayak apa ya orang ini, teman saya itu kan bagaimana, ya. Ya. Sahabat saya bagaimana sampai sekarang ini. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, kita diberi tugas oleh Tuhan menjadi seorang gembala. Ya. Kita masuk bagian yang pertama, dikatakan Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Ini amanat agung yang rasa-rasanya tidak mungkin dijalani oleh orang percaya. Ya. Karena apa? Kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya, ya, Yohanes 10 ayat 11 ini, kita orang percaya ini juga diminta oleh Tuhan untuk cari jiwa, menyelamatkan jiwa, sampai juga menyerahkan nyawanya. Padahal kalau kita mungkin, ya, menyerahkan hartanya aja keberatan, ya. Menyerahkan hartanya aja mungkin tidak rela. Menyerahkan harga dirinya aja mungkin tidak terima. Tapi Tuhan minta yang tertinggi, menyerahkan nyawanya.
mungkin kalau dihitung di seluruh muka bumi ini, ya, mungkin ada, ya boleh dikatakan 1-2, ya tidak banyak sekali, 0,00 berapa persen begitu ya, orang yang mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Masih ada, tapi sedikit sekali. Nah, jadi Tuhan mengingatkan kita semua, ya, kita mau belajar, ya, sama-sama belajar. Belum ada ya di antara kita menyerahkan nyawanya, ya, menyerahkan duitnya, hartanya, rumahnya, apanya, semuanya, ya, anaknya, ya, anaknya diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu pun tidak banyak, ya, tidak banyak. Wah, anakku nek nglayani Tuhan kok mangan opo? Menetu aku tuwek dibelanjani sopo kalau anak melayani Tuhan. Ya. Jadi banyak anak hamba Tuhan pun ya tidak melayani Tuhan. Ya. Padahal Tuhan minta seperti itu. Ya. Jadi saudaraku, ini amanat agung ini memang ya, kasarannya itu 1000 cuma 1 yang mau. Untung-untung kalau di antara 1000 cuma 1. Mungkin 1 juta cuma 1. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan orang percaya itu wajib ya, menyerahkan nyawanya ya, untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. Supaya saudara gampang hafalnya. Kalau Yohanes 3 ayat 16 kan semua hafal. Natalan itu ya. Ada lagunya loh. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Semua hafal. Orang Kristen pasti hafal ayat itu. Itu Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, tinggal tambahin 1 di depannya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi bagian Yesus sudah. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Nah, Tuhan minta kita juga mau menuju ke sana. Ya. Nanti saudara bisa baca di rumah dengan jelas ya. Saya bacakan ulang ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, ini amanat yang luar biasa. Ya. Mati bukan royoan duit. Ya. Mati untuk cuma menyelamatkan nyawa. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi gembala yang baik ini tidak harus melayani Tuhan full time, tidak harus jadi pendeta ya. Orang biasa, jemaat biasa itu juga Tuhan minta supaya melayani jiwa-jiwa. Di mana orang itu sudah percaya Yesus, dia ditempatkan di situ. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, ya. Itu Tuhan punya tujuan, ayo gembalakanlah keluargamu, gembalakan dulu keluargamu. Ya, haleluya. Bagaimana dengan keluarga besar kita? Ya. Setidak-tidaknya dalam rumah tangga kita, ya. Suami, istri, anak, ya. Mungkin ada pembantu, mungkin ada keponakan. Ya. Nah, itu tugas kita. Kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan bagaimana caranya ngomong ya. Nanti itu kalau kita punya kerinduan itu nanti ya Tuhan itu bisa kasih hikmat, kasih pengertian, kasih keberanian, dikasih fasih berbicara. Nanti aku takut kalau ditanyai gini-gini aku enggak bisa jawab. Ya, enggak usah takut. Berdoa sungguh-sungguh, nanti Roh Kudus akan menolong. Ya. Ada seorang teman ya, dulu sekolah Alkitab, sudah sekolah Alkitab selesai,
tapi dia tidak melayani Tuhan. Tapi satu saat ya Tuhan izinkan dia ketemu sama seseorang ya, kemudian diajak omong-omong ya. Setelah omong-omong bincang-bincang ya masalah keselamatan, nah, orang yang diajak omong ini tanya itu ya, anehnya, ajaibnya Tuhan itu bisa memberi hikmat, bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Akhirnya orang ini bersaksi, iya Tuhan itu heran ya, aku kok ditanyai ini, ditanyai itu, ditanya ini macam-macam, aku kok bisa jawab. Nah itu Roh Kudus sudah menjanjikan, kamu tidak perlu bingung nanti jawabannya kayak apa, ya. Nanti saat kamu menyampaikan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan ketulusan hati, nanti Roh Kudus itu tahu-tahu ngasih hikmat. Dia tanya apa, kita bisa ngomong ini, jawabannya bisa tepat. Itu luar biasanya Roh Kudus. Ya seringkali manusia ini takut, waduh nanti kalau aku tidak bisa jawab bagaimana? Ya, demikian juga karunia-karunia. Ada orang sakit minta bantu doa, waduh, aku gak berani, gak waras ya apa. Ya ini saudaraku, istilahnya belum perang sudah keok. Jadi saudaraku, mari kita mau siap siaga terus 24 jam. Bagaimana kalau ada tetangga malam-malam membanguni saudara, minta tolong saudara, Pak doakan, Bu doakan, Mbah doakan, anak saya ini kesurupan. Ya apa? Apa jawaban saudara? Didatangi? Ditolak? Ya. Semoga saudara ditemukan orang-orang itu. Amin. Ya Pak ya. Harus siap sedia. Ya. Memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, menolong jiwa. Haleluya. Sebab itu kita perlu siap sedia setiap saat. Bertumbuh terus di dalam Tuhan. Ya. Dulu pernah saya saksikan ada seorang jemaat di tempat ini. Ya. Sekarang sudah meninggal. Itu di tetangganya itu ada yang kemasukan setan atau gimana ya. Kemudian mengajak saya berdoa. Ya, kita pergi bersama-sama. Ya. Setelah mendoakan, ya, setelah selesai mendoakan, malamnya si ibu yang ngajak saya doa ke tempat ini ya nggak bisa tidur ya, diimpeni didatangi setan ya karena apa ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan kan selalu berdoa ya, jemaat kan ada yang nggak berdoa, ada yang berdoa ya, kalau yang nggak berdoa diajak perang, musuhnya bermusuhnya, saudaraku, ya toh. Sebab itu saudara saya harus berjaga berdoa senantiasa. Nah, jadi kita perang bersama-sama, kita menang bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, melayani Tuhan jadi gembala ya tidak harus full time, tapi yang penting kita melayani dengan sepenuh hati, ya. Dengan penuh iman, ya, haleluya. Tentu iman disertai perbuatan yang cocok firman Allah. Haleluya. Nah, bagaimana saudara? Kalau kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, itu orang kadang-kadang berpikir kalau aku melayani Tuhan, ya. Memang melayani Tuhan itu tidak harus sepenuh waktu, ya. Yang kerja bisa melayani, ya. Yang usaha juga ambil waktu untuk pelayanan, melayani, ya. Haleluya. Nanti Tuhan pasti pelihara kita, ya. Tuhan akan cukupi kita, haleluya. Masalah pekerjaan, ya mungkin belum punya pekerjaan, nanti Tuhan akan tolong buka jalan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita, ya. Tahu-tahu diberi hikmat, akal budi, kecerdikan, kecerdasan, cara kerja, macam-macam Tuhan bisa buka jalan. Dan setelah melayani Tuhan dapat pekerjaan. Tapi seringkali banyak orang lupa. Sudah dapat pekerjaan, diberi hikmat akal budi Tuhan, misalnya jualan apa laris, saking laris ordernya ditambahi banyak terus, akhirnya ibadahnya ditinggal. Katain yang salah, ya. Order masuk banyak, ibadah dikurangi, doa dikurangi, pelayanan dikurangi, lama-lama hilang.
Ini Saudara tidak tahan dengan berkat. Ya, kalau orang tuh kerinduan punya pelayanan, diberkati, ada tambahan order, sudah cukup, nolak. Nggak diterima terus. Kalau diterima terus ya amblas lama-lama. Ya. Sampai iblis bilang apa? Kalau kamu menyembah aku, menyembah Mamon, semua tak berikan. Apa enggak hilang duanya? Hilang. Ya. Jadi memang berkat banyak itu enggak mudah. Enggak semua orang bisa terima berkat banyak. Ya, kasih uang banyak, kasih ini, kasih itu sudah. Ibadahnya mundur teratur, atret pelan-pelan. Lama-lama hilang. Ya. Itulah keadaan manusia seperti itu, saudara. Jadi mari saudaraku ya, kita mau melayani Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Saat diberkati pun tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Dan kita pun juga harus menyerahkan nyawa kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi kalau Tuhan itu menyerahkan nyawa, itu nilai yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling mulia. Itu aja diserahkan untuk kita, untuk saudara dan saya. Untuk saudara saya supaya selamat. Bukan selamat tok, tapi juga apa? Dia menyerahkan berkat-berkat, memberikan berkat-berkat untuk kita. Kesehatan kita dijamin, ya. Masa depan kita dijamin. Anak mantu cucu kita dijamin. Asal tetap dalam kebenaran firman Allah. Keluaran 23 25 dikatakan di situ, berbakti soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Itu ada pujiannya, pujian kuno. Berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Roti air dijamin sama Tuhan. Yang lain bagaimana? Tuhan pasti sediakan. Amin. Kalau roti air aja dijamin, Tuhan nanti pasti sediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan itu Allah yang tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab penuh. Ya. Bahkan sampai mati, ya ada orang yang bingung kalau nanti tua mati terus gimana? Ya, dikubur di mana? Yang belikan peti siapa? Bingung. Ya. Mungkin anaknya kurang mampu, ya, dan sebagainya. Permisi bicara, kalau kucing mati di tengah jalan, gimana? Ada yang nak ngubur enggak? Ya. Ada orang-orang yang banyak orang cinta kucing, ya, kelihatan kucing mati ketubur atau apa, ya, turun dari mobil dibawa, ya. Saya pernah dengar itu dia bawa kresek, ya, ketabrak enggak sengaja. Dia bawa kresek, dikreseki, dibawa pulang, ditanam, bukan dimakan, ditanam. Itu binatang. Apalagi manusia, ya, apalagi orang percaya, tidak mungkin ditelantarkan, ya. Haleluya, ya. Kasarannya seperti itu. Kalau binatang aja diperhatikan, apalagi manusia, apalagi orang percaya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Ada banyak juga orang ikut ke gereja tujuannya apa? Ikut apa? Iuran kematian supaya kalau nanti mati ada yang ngubur. Jadi tujuannya keliru. Ya. Tujuannya keliru. Hidup mati orang percaya itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang atur. Tuhan mengatur dengan sempurna. Haleluya. Kita masuk bagian yang pertama, ya, dikatakan gembalakanlah domba-dombaku ini. Ya. Saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang sama Petrus, ya, "Hei Simon anak Yohanes, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih?" Ya, lebih. Jadi kita mengasihi sesama manusia itu boleh dan harus.
Tapi mengasihi Yesus itu harus lebih. Ayat ini jelas ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Ya. Jadi pesan Yesus, gembalakan domba-domba. Haleluya. Lebih dari apa yang ada. Haleluya. Dan kalau saudara baca di situ, Yohanes pasal 21 itu, Tuhan tanya Petrus berapa kali? Berapa kali? Tiga kali. Kok pakai diulangi 3 kali itu apa maksudnya? Tentu ada maksudnya. Haleluya. Tuhan tidak mau kita ini punya reaksi terlalu cepat ya, tapi tanpa mikir, tanpa keluar dari dasar hati. Kalau seringkali ibadah ya, siapa yang percaya Tuhan? Semua cepet-cepetan ya. Haleluya. Supaya apalagi ditanya tentang berkat. Siapa mau diberkati Tuhan? Paling cepet angkat tangan. Haleluya. Istilahnya spontanitas. Yang melayani Tuhan, Tuhan tidak kepingin kita cuma spontanitas. Mau melayani Tuhan, haleluya, amin. Mulai pulang, wis lali kabeh. Karena apa? Cuma spontanitas. Semua angkat tangan, juga angkat tangan, ikut-ikutan. Nah ini, Tuhan tidak mau seperti itu. Ditanya lagi, apakah Petrus, apakah engkau mau mengasihi aku? Oh ya Tuhan, aku mau, aku cinta engkau Tuhan. Mungkin dipikir-pikir, iya ya, mosok ikut Tuhan disuruh melayani oleh Tuhan, kita kok mosok tidak mau. Dipikir-pikir lagi, iya ya wis lah ya. Wisnya itu pakai apa? Pakai lah. Ya wis ya. Pakai ya wis lah. Kalau pakai lah itu artinya apa? Kepek. Ya sudahlah. Pakai lah itu tidak enak. Maka ke Tuhan, ya iyalah. Enggaklah. Pakai lah itu tidak enak. Tuhan tidak mau jawaban seperti itu. Ya. Sampai ketiga kalinya Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang ini? Terus apa dikatakan situ? Hatinya Petrus apa? Sedih. Nah, timbul dari hati, iya. Ya. Kok aku sampai ditanya 3 kali? Ya. Tuhan ingin kita melayani dengan hati. Ya. Tuhan melihat hati. Waktu Nabi Samuel disuruh milih ya salah seorang yang mau dijadikan raja. Yang pertama lewat, wah ini gede, ganteng, gagah. Ya. Ini Tuhan, pasti ini. Apa yang Tuhan bilang sama Samuel? Apa yang dilihat oleh manusia, luarnya, ketokannya gede, gagah, tapi hati dia elek misalnya. Bukan ini. Terus anaknya ini ya, keluar terus satu sampai yang terakhir Daud dicari. Ini tidak direken Daud ini. Angon apa? Wedus. Gembala domba. Cuma 3 ekor bisa 5 ekor itu ya gembala. Ya. Kalau kita melayani di tempat ini beberapa orang, ya gembala. Saudara melayani di rumah saudara berapa keluarga, gembala, betul enggak? Kalau Daud tidak datang, kita tidak makan. Nah, itu Tuhan bilang sama Samuel, apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Allah. Manusia melihat luarnya, Tuhan melihat sampai di dalam. Bukan artinya Tuhan milih orang elek, celemotan gak adus, tidak. Tapi Tuhan melihat lebih dari itu, hatinya. Sampai Daud datang. Nah ini urapi dia.
Daud itu punya hati yang tulus. Ya, dia tidak direken sama bapaknya. Ya, suruh angon wedhus, semua lagi ada pentahbisan, makan-makan, situ iki gak direken. Tapi Daud tidak iri hati, tidak mangkel. Loh, semua kok sudah di sana, kok aku gak diundang? Mungkin ngomel-ngomel begitu ya loh. Aku kok gak direken? Wah, kalau saudara bagaimana? Pasti gak karu-karuan. Gak gempet kok aku. Gak mau datang aku. Tapi Daud ini sudah, dipanggil dia nurut. Dia masuk ke perjamuan itu akan penabisan, dia lihat loh, anak kakak-kakakku kok di sini semua. Pakaiannya bagus-bagus, aku pakai pakaian gembala domba bawa tungket. Abunya abu wedhus. Lainnya pakai minyak wangi. Daud tidak marah. Ya, inilah contoh gembala. Ya, akhirnya bagaimana? Daud yang dipilih. Haleluya. Jadi selaku ini tadi Tuhan sudah bilang ya, kasih Tuhan dari dasar hati. Kalau melayani Tuhan tidak dari dasar hati, sebentar lagi amblas. Kena singgungan, kena gontokan, kena dijepit, dihina, direndahkan, tidak dihargai, merah, pindah ke tempat lain, pindah lagi, akhirnya pindah ke neraka. Kalau tidak dari dasar hati, kepeksa. Ya, saya percaya di sini, cuma di sini tidak ada yang kepeksa dari tempat ini. Ya, tidak kepeksa. Ya. Bukti-buktinya ini Pak Hadi, keluarga Bu Asmadi, berapa puluh tahun keluarganya dari cucunya Bu Abbas, ya. Puluhan tahun, 30 tahun lebih. Walaupun jemaatnya ya tinggal berapa, tetap sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali diteropodo salawase diteropodo sampai kiamat. Amin selalu. Itu yang diminta, dinilai itu Tuhan, dinilai. Ya, enggak pencolotan ya. Kasarannya ya, ngomong kasarnya kayak bajing loncat. Loncat sini, loncat sana. Kesetiaan, ketekunan, ketaatan itu dinilai semua. Ya, nanti kita lihat di sorga ya, hasil akhirnya. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi gembalakan domba-dombaku. Mulai dari sejak kapan? Ya, istri saya bilang sama anak-anak yang masih muda, yang baru menikah, ya, baru hamil, menjadi gembala untuk anak-anaknya sejak di dalam rahim. Saudara baca sendiri itu dalam Injil Lukas, waktu Elisabeth ketemu Maria, ibunya Yesus ketemu Elisabeth. Elisabeth itu ya masih keluarganya yang mengandung. Begitu ketemu diberi salam, itu anak-anak di dalam kandungannya bisa mencolot. Ya kalau orang yang belum orang laki tidak ngerti itu ya, tidak pernah hamil soalnya. Kalau ibu-ibu waktu pertama kali bayinya goyang itu kaget mungkin ya. Apa gitu? Kadang-kadang ditendang-tendang ya. Yang sudah punya anak sudah tahu itu ya. Nendang sini, nendang sana. Nah, ini karena diberi salam tadi melonjak. Artinya apa? Waktu di dalam perut ya, di dalam rahim itu sudah ada kehidupan. Ada kehidupan. Itu sudah bisa digembalakan. Ya. Istri saya pesan apa? Istri saya pesan kalau baca Alkitab pakai suara. Ya. Pakai suara. Ya. Dilus-lus sama sembahyang. Oh bisa tahu ya. Kita tidak tahu, dia tahu. Sebab ada roh di dalamnya. Amin. Apalagi orang percaya. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tugas penggembalaan ini dimulai dari saudara dan saya. Ya. Selamatkan keluarga besar kita. Itu tugas kita. Kisah Rasul 16 ayat 31-32. Itu kepala penjara yang bertobat ya. Petrus mengatakan, jawab mereka, Paulus ya, mengatakan,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu. Tapi sekali lagi saudaraku, ini tidak otomatis. Ya. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya. Jadi waktu itu ya, si kepala penjara ini yang bertobat ini itu panggil keluarganya, panggil orang-orang yang dia kenal, yang dekat dengan dia, kumpul di rumahnya, ngadakan persekutuan, ya, sekaligus mungkin ucapan syukur, ya. Nah, mereka mendengar apa? Mendengar firman. Jadi kalau ada ucapan syukur ulang tahun atau ulang tahun pernikahan atau ucapan syukur ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, ya, itu satu kesempatan ngundang orang-orang yang belum percaya. Ya, seperti minggu lalu ya Mbak Wiwi menyaksikan mau persekutuan di rumahnya. Ya, takut-takutan, ojo takut. Punya Yesus, roh kita lebih besar, lebih dahsyat ya. Saya masih ingat ya, ini rumahnya siapa Mbak Wiwi, di sebelahnya sini kan masjid itu ya, musola apa masjid, masih di situ ya. Yang datang banyak. Ini sudah tiba saatnya jadi gembala ini Mbak Wiwi ya, sama Novi, sama Sam. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kita ini tidak terus kumpul di sini. Nanti satu saat ya, Bapak Ibu Grevi pulang ke Manado, buka gereja di sana. Amin. Siap. Yono, Pak Hadi, semua kita. Haleluya. Tidak terus punya pepatah, orang Jawa punya pepatah, mangan gak mangan asal kumpul. Ojo kumpul terus masih gak mangan. Masih mangan ya, itu waktunya dipanggil Tuhan untuk pelayanan, pulang ke desanya masing-masing ya, seperti apa? Guresin ya. Kita semua diberi kesempatan. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Sebab itu mari saudara ya, mulai dari keluarga besar kita, supaya apa? Keluarga besar kita selamat ya. Seperti itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu waktu dunia dibinasakan air bah, yang selamat cuma 8 orang ya. Sebentar lagi dunia ini dibinasakan. Bagaimana keluarga kita? Selamat semua? Ya. Ya. Kalau saya merenungkan ya, barusan ada kejadian anak hamba Tuhan yang bunuh diri. Mungkin semua sudah dengar zaman sekarang ini ada berita apa aja saja, luas kemana-mana orang tahu. Saya bayangkan dari tingkat berapa itu ya, di Petra itu tingkat berapa, setinggi itu jatuh. Rupanya, maksudnya wajahnya nggak ada. Nah kalau kepalanya pecah, terus apa yang dilihat? Itu ponakan saya dulu meninggal tabrakan, nabrak, menghindari apa nggak tahu, nabrak, kepalanya nabrak itu tongnya sampah, bukan tong sampah yang dari kaleng, dari drum, yang dari betonan itu kayak batu. Kepalanya pecah, otaknya keluar, itu terus apa yang dilihat? Betapa ngerinya. Ya. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, mari selamatkan ya, keluarga kita. Terus berdoa. Yang sudah punya anak, mantu, cucu, cicit, terus berdoa. Mantu, besan, berdoa. Bahkan juga apa? Musuh kita, yang memusuhi kita. Kita tidak cari musuh, kita tidak punya musuh. Orang yang memusuhi kita, kita doakan. Ya. Entah caranya Tuhan nanti bagaimana. Dia bertobat kah? Dia pulang ke kampungnya kah? Atau dia mengalami musibah kah? Atau dia bertobat kah? Kita tidak tahu. Itu nanti terserah Tuhan ya. Tentu kita minta supaya mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, ketemu kita lagi, terus mereka menyaksikan, aku saya yakin Yesus
Saudara seneng enggak? Dhisik musuh, saiki melok Yesus. Sorga bersorak. Satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Ya. Kalau satu gol masuk gawang, pemain sepak bola terkenal, yang sorak-sorai enggak sampai sorga. Enggak sampai sorga. Coba di dunia tok. Ya. Kalah hebat sama satu jiwa, gol selamat masuk surga. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Mari kita selamatkan ya. Nuh masuk Bahtera 8 orang. Kemudian Yosua 24 ayat 15 dikatakan, aku dan seisi keluargaku, aku mau beribadah hanya kepada Tuhan. Ya. Itu Yosua. Ya. Jadi Yosua pengganti Musa ini luar biasa, memperhatikan keluarganya. Banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab ini yang kurang memperhatikan keluarganya, sehingga anak-anaknya tidak karu-karuan, bahkan dibunuh oleh Tuhan. Ya, itu siapa? Imam Eli. Ya, 1 Samuel pasal 2, pasal 4 tadi sudah baca di rumah. Imam Eli itu anaknya imam, ya, juga jadi imam, tapi hidupnya tidak karu-karuan, dibunuh sama Tuhan. Ya, haleluya. Juga seperti Raja Daud. Seringkali kalau kita cerita Daud, menceritakan cuma kehebatannya tok, tapi keluarganya amburadul Daud ini, ya. Keluarganya tidak karu-karuan. Mungkin karena sibuk jadi raja atau bagaimana, sibuk jadi imam, pelayan terus. Ya. Dulu kalau saya ya seperti itu, ya kurang memperhatikan istri dan anak. Ya. Kalau anak saya bisa jadi sekarang seperti sekarang ini nurut-nurut sama orang tua, ya itu ya, berkat istri saya yang mau membimbing, mau bina. Ya. Bukan berarti orang laki tidak ikut tanggung jawab, bukan. Harus ikut tanggung jawab, bekerja bersama sama. Nah, kalau orang tua, orang kuno zaman dulu, wes, aku boleh kerja, kon jogo anak. Jadi nanti ada baiknya, ada buruknya anak. Yang disalahkan siapa? Istrinya. Kakek jogo anak, kon aku tak jogo anak, kon sing kerja, diwali begitu, saudara. Ya, itu zaman dulu seperti itu. Tapi di dalam Tuhan lain. Suami istri walaupun sudah kerja, ya suami kerja, istri pun juga ada yang kerja. Tapi jangan sampai anak ini ditelantarkan. Istri saya itu selalu ya oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, ya, lebih baik kehilangan hak penghasilan mungkin 1 bulan 10 juta. Dia rela kehilangan itu daripada tidak jaga anaknya. 10 juta gak oleh, gak apa-apa, pokok aku bisa jaga anakku dengan baik. Suami penghasilan kurang, tidak masalah, hidup secukupnya, seapa adanya, tidak utang sini sana, tidak macam-macam, tidak. Yang penting jaga anak dengan baik. Anak itu titipan siapa? Dikei untung-untung, dikei ditelantarkan. Ada yang punya prinsip mana terus sampai 10, 20. Wah, anakmu ganas ya kok gak apa-apa. Nanti kecelakaan tabrakan, gak apa-apa, mati situ oleh asuransi. Apa di sini dari ibu seperti itu? Angkat tangan dalam hati. Ada loh saudara yang seperti itu. Diumbar anak 10 sampai nyogos. Jadi jangan kita seperti itu ya. Jadi Imam Eli, Nabi Samuel itu juga seperti itu ya. Nabi Samuel itu juga keliling-keliling pelayanan, melayani orang banyak. Tapi keluarganya sendiri anaknya tidak diperhatikan. Diserahkan bojo, ya oleh bojone api, bojone kena dipercaya, bojone takut sama Tuhan. Ya, itu masih mendingan. Nah, tinggal keliling terus, tidak tahu keadaan rumahnya, tidak tahu keadaan istrinya bagaimana. Kalau zaman sekarang istrinya ngemol terus, ngerumpi terus, anaknya wis diumbar. Ya itu nanti terakhirnya ya, kan ketahuan. Waduh, nggak karu-karuan.
Jadi saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk jadi gembala. Yang terakhir, yang ketiga, ya, Tuhan datang supaya kita, yang kedua, hidup dan berkelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini hidupnya ini jadi berarti, hidupnya indah, bagus, ya. Juga bukan hanya rohani saja, tapi kalau kita hidup rohani nomor 1, Tuhan janji apa? Ditambahi segala sesuatu yang kita butuhkan, ya. Hidup dan berkelimpahan. Nomor 1 apa? Limpah firman Allah. Ya, rohani dulu gitu, ya. Kita harus limpah dulu firman Allah. Limpah ucapan syukur, ya. Apalagi limpah kasihnya Kristus. Pokoknya rohani itu harus limpah dulu. Kalau pas-pasan, wah, kena masalah ini itu turun, ya. Kalau limpah, misalnya 10, luber ke atas, ada masalah, ada persoalan, turun masih 10. Kalau 5 ada masalah persoalan, turun jadi 3, hancur, berantakan, ya. Jadi hidup rohani dulu, hidup jadi berarti, ya. Hidup bahagia, damai, sejahtera, sukacita, itu awalnya rohani semua. Nanti kelimpahan, dengan kelimpahan rohani itu berkat jasmani menyusul, ya. Sebab itu saudaraku, kita minta Roh Kudus, ya, memenuhi kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, ya. Firman Allah bilang daging tetap daging. Sak pinter-pinter, sak bisa-bisanya usaha kita, kalau daging itu nanti lemah, mogok, berhenti di tengah jalan sebab daging. Tapi kalau sudah Tuhan sudah rubah dengan rohnya Allah, roh Allah memenuhi kehidupan kita, itu tahan lama, bahkan langgeng, ya. Ini firman Allah, ya. Kalau orang kelihatannya wah semangat luar biasa, kalau daging, ya, belum dilahirkan baru dari roh Allah, belum ketemu Allah secara pribadi, dan tidak berkesinambungan, kesetiaan, ketekunannya, ketaatannya tidak dijalankan terus, lama-lama merosot, alon-alon asal kelakon, nah, tapi menuju kepada kehancuran. Tapi kalau lahir dari roh, terus dibina, terus dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, memang saudara kita ini sudah jalannya, ya. Mau nggak mau, ya, seperti orang hidup ini. Sebenarnya mangan apa? Mangan apa saudara? Sego. Orang Indonesia biasa makan nasi, kalau dikasih roti, aduh, bentar aja lah, lapar biasa men. Kayak roti, mangan roti terus gak tahan, no. Biasanya sego kayak roti. Ini firman Allah itu sudah seperti itu, tidak bisa ditolak. Ya. Rasalah dulu Tuhan, mau sembahyang lagi, baca firman lagi, berdoa lagi. Dagingnya memang nggak terima, yang melencer enak-enak dulu, ya. Mau coba benino mangan sego pecel, ya. Masalah jasmani minta ganti-ganti terus, tapi ikut Tuhan supaya bisa mengembalakan, supaya bisa cinta Tuhan. Tadi kita nyanyi ku mau cinta Yesus, gitu. Mau nggak mau firman Allah, berdoa, ya, baca firman Allah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu kontinu tiap hari, tiap saat. Ini saudara, kalau kebetulan mampir tempat saya, istri saya itu pasti di depannya TV, bukan melihat YouTube-nya dunia. Ada pembacaan Alkitab, versi apa saja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, macam-macam pokoknya. Tapi yang dilihat hampir 20, ya, kalau tidur enggak, ya. Selama sehari itu, ya, kita dengar firman Allah. Kalau saya di tempat ini sebelah itu misalnya nyanyi dangdutan, ya. Misalnya lagu apa begitu, ya. Itu diputer terus, saya enggak ikut puter, dengar terus, lama-lama apa? Cantol. Lama-lama nyantol, lama-lama sana tak duduk ke melong ini kadut. Betul enggak? Itu bisa
bisa seperti itu. Tapi kalau sudah dengar firman Allah terus, yang nyantol apa? Firman Tuhan. Nah itu. Kalau tidak percaya coba ya. Dengar apa saja dari tetangga yang tiap hari, apalagi dia cuma punya satu lagu itu diputer terus. Kita tidak hafal jadi hafal, ya, bahkan bisa nanda tadi. Jadi pengaruhnya besar. Ya. Sampai itu baca firman Allah, amin. Yang punya YouTube di HP buka, ojo buka sih macam-macam. Ojo cari barang gratisan nanti ketipu ya, tipu-tipu, hoax. Firman Allah. Amin. Waktunya sudah habis, saudaraku. Yang terakhir yaitu kita melayani, menggembalakan untuk mulia di bumi dan di surga. Yesus dimuliakan di bumi, Yesus dimuliakan nanti di surga. Ya, dengan mujizat-mujizat, orang-orang heran-heran. Oh, hebat ya. Yesus anak Allah, dia hebat. Dipermuliakan banyak orang. Kalau kita saudara berbuat baik, berbuat benar, apalagi bisa memberi, membagi, wah banyak orang memuliakan. Wah, orang itu apik ya, betul enggak? Ya. Haleluya. Jadi bukan hanya kemuliaan itu bukan hanya untuk besok di surga, tapi juga di bumi ini. Ya. Yesus sempurna dengan kemuliaan. Ya, Ibrani 2 ayat 10 dikatakan Yesus mulia dengan kesempurnaan. Dia juga mempermuliakan banyak orang. Haleluya. Dan kalau kita setia ya, mau menggembalakan ya, terakhirnya apa? Kalau gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat rayu. Ya, haleluya. Jadi mari saudara ya, bila pada pagi hari ini saudara saya mau jadi gembala. Amin. Jadi gembala ya. Haleluya. Di mana saja Tuhan bisa pakai kita jadi gembala. Ya, di pekerjaan, di lingkungan rumah kita, dalam keluarga kita, ya, Tuhan bisa pakai kita jadi gembala-gembala. Tadi kita sudah menyanyikan, Engkaulah gembala yang baik, menuntun aku ya di jalan yang benar. Haleluya. Sekalipun kita dalam mara bahaya, kita tidak takut, kita punya gembala yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua untuk mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan kami semua bahwa inilah visi misi Tuhan untuk kami umat yang percaya, menggembalakan jiwa-jiwa, membimbing sampai masuk di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menggembalakan kami, Engkau merelakan nyawanya untuk kami Tuhan, maka Engkau juga mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Demikian juga kami, kalau kami melayani Engkau Tuhan, meluangkan waktu, haleluya, kami boleh melayani jiwa-jiwa, kami percaya itu pun tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Jadikan kami gembala-gembala kecil untuk memenangkan banyak jiwa di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang ada halangan rintangan Tuhan beri jalan keluar sehingga minggu depan mereka boleh datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.